Selamat malam buat kita semuanya. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul dampak sanitasi terhadap kadar nitrat air tanah di Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta, Indonesia, dari mata kuliah Geofluida dan Hidrogeologi. Yang beranggotakan yang pertama Fidelia Hartanti Tinambunan, yang kedua Ripailum Bantobing, yang ketiga Nathanael Yonas Yusipa, yang keempat Piki Eleri Dohar Parapat, dan yang kelima Enrico Landeita Naibaho. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pendahuluan. Sanitasi mengacu pada pembuangan higienis atau daur ulang limbah, di mana tindakan penting untuk mencegah berjangkitnya penyakit dan dengan demikian melindungi kesehatan masyarakat dan mengendalikan pencemaran lingkungan. Pusat Air dan Sanitasi Internasional IRC 2007. Namun saat ini, sanitasi dalam banyak kasus hanya mengacu pada kebersihan pembuangan atau daur ulang kotoran manusia dan abu-abu air buangan dari cucian, dan cucian dari dapur yang diproduksi oleh rumah tangga. Selain itu, perluasan pemukiman domestik di daerah perkotaan atau pedesaan juga telah membawa perhatian utama pada pencemaran air tanah yang hasil dari sistem sanitasi yang sangat jauh dikenal untuk sistem hotspot pencemaran air tanah nitrat Argos 2001. Oleh karena itu, masuk akal bahwa dampak sanitasi terhadap kadar air nitrat tanah menjadi penting diidentifikasi terutama pada sistem akuifer yang tertutup lapisan dan bergantung pada air tanah untuk sebagian besar pasokan air mereka. Menurut Prasojo, rata-rata konsentrasi nitrat di air tanah dangkal sekitar 23 mg per liter. Di Kabupaten Bantul, berdasarkan pada WHO, pedoman konsentrasi nitrat dalam air minum harus kurang dari 50 mg per liter. Dengan demikian, nilai di Bantul lebih kecil dari standar. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi dampak negatif dari sanitasi untuk mengatasi masalah nitrat pencemaran air tanah, serta untuk meminimalkan dampak buruk bagi kesehatan manusia, lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan. Lebih lagi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk memulihkan kualitas air tanah di daerah tersebut untuk mencapai keberlanjutan air tanah. Metode 1. Pemahaman tentang kedalaman permukaan air tanah. 2. Pemahaman tentang faktor kepadatan rumah. Dan yang ketiga, pemahaman tentang pola penggunaan air. Penelitian. Setelah pengukuran muka air tanah dari sumur gali yang ada, pada musim hujan, kedalamannya terdapat muka air tanah daerah penelitian bervariasi dari 0,5 hingga 20 meter dengan nilai rata-rata sekitar 2 meter. Pada musim kemarau, kedalamannya menjadi penurunan muka air tanah rata-rata sekitar 3 meter. Kepadatan penduduk merupakan faktor utama yang mempengaruhi konsentrasi kontaminasi di air tanah. Meskipun itu tidak mewakili kebersihan, bagaimanapun itu sulit untuk dipahami hubungannya dengan konsentrasi nitrat. Di sisi lain, kepadatan rumah mewakili sanitasi yang penting untuk studi tentang potensi kontaminasi dari suatu area yang dipicu oleh aktivitas manusia dan mudah untuk memahami hubungan dengan konsentrasi nitrat. Jadi, kepadatan rumah dipilih sebagai parameter utama, bukan kepadatan penduduk. Pemakaian air oleh masyarakat diklasifikasikan menjadi 2 kelas, yaitu pola penggunaan air yang kurang dari 1000 liter per hari dan penggunaan air yang lebih dari 1000 liter per hari. Kualitas air tanah yang mendasari Bantul Kabupaten telah memburuk oleh kebocoran. Pembahasan. 1. Pembahasan mengenai kedalaman air tanah. Air tanah adalah air yang tersimpan dalam tanah. Air tanah berasal dari air hujan yang meresap melalui berbagai media peresapan, antara lain sebagai berikut. Rongga-rongga dalam tanah akibat pencairan berbagai kristal yang membeku pada musim dingin. Rongga-rongga dalam tanah yang dibuat binatang atau cacing dan rayap. Retakan-retakan pada lapisan tanah yang terjadi pada musim kemarau dan pada musim hujan menjadi sangat basah dan becek, seperti tanah liat dan lumpur, pori-pori tanah yang faktor-faktor
yang menyebabkan terjadinya perbedaan kedalaman air tanah adalah sebagai berikut. Faktor-faktornya yaitu yang pertama, permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah adalah tingkat kemampuan lapisan batuan atau kemampuan tanah dalam menyerap air. Hal ini ditentukan oleh besar kecilnya pori-pori batuan penyusun tanah. Semakin besar pori-pori batuan, maka semakin banyak air yang dapat diserap oleh tanah tersebut. Lapisan batuan yang tidak dapat ditembus air disebut lapisan kedap air atau impermeable, dan yang dapat ditembus air disebut lapisan lolos air atau permeabilitas. Yang kedua, kemiringan lereng. Yang kedua, faktor kemiringan lereng. Kemiringan lereng atau topografi curam menyebabkan air yang lewat sangat cepat sehingga air yang meresap sangat sedikit. Pengaruh kedalaman air tanah terhadap sanitasi air yaitu semakin dalam ketinggian air tanah, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya sanitasi air, dan begitu juga sebaliknya. Semakin rendah ketinggian air tanah, maka semakin besar kemungkinan terjadinya sanitasi air. Gembur atau berstruktur lemah akan meresapkan air lebih banyak daripada tanah yang pejal. Air di rongga-rongga akibat robohnya tumbuh-tumbuhan yang berakar besar. Air mengisi ruang antara butir tanah dan meresap ke dalam tanah. Air permukaan dan air tanah yang umumnya sering dimanfaatkan, walaupun pemanfaatan air belum optimal dibandingkan air permukiman. Hal ini dikarenakan air pemukiman lebih mudah diperoleh dan dimanfaatkan. Akan tetapi, bila dilihat dari distribusi air di bumi, maka air tanah memiliki potensi pemanfaatan yang sangat besar. Potensi atau kemampuan air tanah dapat dimanfaatkan dengan cara dipompa. Mempunyai batas tertentu berdasarkan karakteristik akuifer dari kondisi hidrogeologi regional. Secara umum, tipe air tanah di atas endapan Merapi muda adalah tipe akuifer bebas dengan material penyusun pasir. Pengukuran parameter akuifer diperlukan untuk mengetahui potensi kemampuan maksimum air tanah dalam pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air bersih. Kesimpulan, kualitas air tanah yang mendasari Bantul Kabupaten telah memburuk oleh kebocoran tanpa saluran pembuangan dan area permukiman yang mengandung tinggi konsentrasi nitrat. Tanpa tindakan apapun, pelepasan lebih lanjut dari nitrat ke peracikan air tanah ke kondisi saat ini dapat mengakibatkan kerugian lingkungan dan sosial ekonomi yang besar. Oleh karena itu, studi penelitian tentang dampak sanitasi terhadap air tanah, tingkat nitrat di Kabupaten Bantul melalui penyelidikan hidrogeologi dan faktor pemuatan kontaminan sanitasi di tempat dilakukan untuk memahami aliran air tanah, skala serta efek kontaminan faktor pemuatan pada konsentrasi nitrat di air tanah. Analisis. Berdasarkan analisis data dan temuan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Meskipun rumah pemukiman yang lebih tua memiliki kemungkinan permuatan nitrat yang tinggi ke air tanah, hasilnya menunjukkan hubungan rendah dengan konsentrasi nitrat karena usia penyelesaian kurang dari 60 tahun di Kabupaten Bantul. Kedekatan septic tank dengan sumur memiliki kemungkinan permuatan nitrat yang tinggi ke air tanah karena hasilnya telah menunjukkan hubungannya dengan konsentrasi nitrat, baik kepadatan rumah tinggi maupun sedang kepadatan rumah, menyebabkan kemungkinan terjadinya permuatan nitrat yang tinggi ke dalam air tanah berdasarkan tipe permukimannya. Penggunaan air di rumah yang lebih tinggi tidak menunjukkan kemungkinan tingginya jumlah nitras yang dimuat ke air tanah, karena itu tidak memiliki hubungan dengan konsentrasi nitrat percobaan. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Karena presentasi yang lama itu juga tidak bagus seperti hubungan dia tanpa status. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.